Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Sebelum kita lanjutkan kajian kita, sebagaimana waktu-waktu yang lalu, kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah ingkang Moho Agung. Untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, semoga infak dakwah itu sebagai sholawatnya tercatat menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan semoga insya Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh peor terkasihku dimanapun kalian berada. Matur mbah nuwun, alhamdulillah, terima kasih atas segala doa-doa baiknya. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan kepada kalian semua. Dan always anti skip, anti download, dan semoga mempunyai keterpanggilan untuk ikut men-share kajian dari link dakwah ini. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih ya. Semoga kebaikan doamu atas aku dari semuanya ya. Semuanya itu doa-doanya bagus-bagus. Kebaikan doamu kembalikan juga kepadamu. Jadi kamu doakan aku baik, kebaikan doamu juga akan berimbas kepadamu. Gitu. Oke, alhamdulillah. Kita lanjutkan kajian kita bukan pagi. Sudah senja ini. Ingatnya mampir ngombe aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian utama kita ya. Ini sudah selesai ya. Sudah aku kupas tuntas kemarin ya. Semua permasalahan sudah kita lalui. Tinggal keputusan di kalian, mau ikut monggo, mau enggak juga monggo. Tidak ada masalah. Aku hanya menjelaskan saja ya. Ini sudah selesai. Sudah selesai ya. Sekarang kita beranjak ke berikutnya. Ini belum seri kelima ternyata, masih seri keempat, tapi aku akan menjedahnya dengan satu topik khusus yang itu nanti akan membantu menjelaskan ini. Seperti yang kemarin itu ya. Dia kan tersendiri tapi masih menjelaskan ini ya. Nah, ini aku akan begitu lagi. Maka tajuk kajian kita kali ini adalah satu lagi. Ini yang jarang orang tahu. Ya. Satu lagi. Di sini ya. Satu lagi. Apa itu yang orang jarang tahu? Injil Paulus. Nih tajuk kajian kita, satu lagi Injil Paulus. Maka tidak pipe gospel ya. Kalau ini kan pipe gospel ya. Kalau misalkan dihitung dengan Injil Paulus, maka harusnya sick gospel ya. Nah, kenapa? Kita akan lihat bahwa jadi begini, penjelasan kali ini akan memberikan sebuah penjelasan ya, pengantar bahwasannya bahwa wujud atau hakikat tubuh rohani ya, tubuh rohani yang dimasukkan oleh Rasul Paulus nanti akan kita bisa gali lewat surat-surat kirimannya ya. Itu menjadi kajian lintas ilmu atas teks-teks perjanjian baru memang ya. Relevansinya di mana ya. Nah, karena apa? Terjadi pergeseran dari kebangkitan yang eterial ya. Dia bergeser menjadi yang material. Ini loh ya. Kebangkitan yang dijelaskan Paulus itu tidak material loh ya, eterial dia. Ya.
Ini ini eterial, tapi kemudian bergeser dipahami secara material. Nah, untuk menjelaskan dari mana kita mengetahui Paulus itu yang pada pendapatnya itu menjelaskan kebangkitan itu eterial, tidak material, maka dari ini Injil Paulus ini. Maka kita sekarang mengkaji ini dulu sebelum nanti masuk ke sini. Ya, jelimet ya memang begitu. Makanya kajian ini tidak bisa kamu nonton satu video gitu terus tidak bisa. Dia harus berurutan, harus semuanya dilihat. Jadi dia beranjak dari satu rangkaian ke rangkaian yang lain gitu. Maka ya bisa dimaklumi kalau viewernya itu stagnan ya karena di sini memang benar-benar mengkaji gitu, nggak bisa sambil lalu gitu. Ini ada berapa serinya yang ini sudah 4 ditambahin kemarin 2 6, tambahin ini sudah 7 dia. Terus dia hanya lihat satu video, nggak hati dandanan, nggak mengerti lah. Jadi harus tonton lengkap lah. Untuk menonton lengkap itu perlu orang yang sungguh-sungguh memang mau belajar. Masalahnya orang yang mau belajar itu ya terbatas gitu ya. Cuman sampai sekarang belum terjawab. Alhamdulillah subscribe-nya sekarang sudah 29.700. Jadi sudah ada kenaikan 300 dari 29.500 ke sekarang sudah 29.700 sepertinya. Jadi dalam waktu 1 bulan ini sudah naik 200 subscribe. Cuman kenapa kok powernya stagnan? Nah itu yang aku belum ngerti jawabnya. Itu kalian lah ya yang pakar-pakar dunia virtualan ya. Ada yang namanya algoritma, yang begini, yang begitu, itu urusan kalian lah ya. Aku ngurusi Alkitab aja, ngurusi Al-Quran saja, ngurusin Al-Hadis saja. Kita bagi-bagi tugas. Kalau yang gitu-gitu kalian pakarnya. Oke. Kemarin ya sudah dijelaskan, yang edisi kemarin harus dilihat. Bagaimana terjadinya tumpang tindih informasi yang disampaikan oleh Matius, Markus, dan Lukas tentang memuliakan Yesus yang di atas bukit itu. Ya. Dan akhirnya kita dibantu oleh dosen kita ya yang dari Tanah Karu. Beliaunya Kang Mas kita itu dosen bahasa Yunani, mengatakan memang ada yang akurat dan ada yang tidak akurat gitu. Itu bahasa halusnya, tapi sudahlah kita terima saja ya. Kalau aku sih dengan bahasa belak-belakannya, ayat itu tidak bisa diketemukan, berarti harus ada yang dikatakan itu bukan ayat. Ya, bukan ayat karena salah. Ya, namun demikian Pak dosen kita menggunakan bahasa yang lebih soft, mengatakan kurang akurat atau tidak akurat begitu kira-kira kemarin ya. Kalau bahasa anunya kan lek-lekan kata orang Jawa, blak-blakan itu, wah ini berarti bukan ayat. Nah, ini ayat gitu. Ya. Nah, itu semua menunjukkan bahwa memang apa yang terjadi pada Injil yang kanonik sekarang itu, yang dianggap sebagai Injil, itu memang peristiwanya itu seperti hadis. Dia berupa pelaporan. Makanya sangat benar apa yang disampaikan oleh Pak dosen Institut Injili Indonesia itu, jangan dikomparasi antara Injil dan Al-Quran. Yang dikomparasi itu Injil dan hadis. Itu nanti ada proses periwayatan seharusnya. Cuman kan kalau kita baca Injil ini dia tidak tercantum periwayatannya. Kalau hadis itu sanadnya gimana? Nah, kemarin kan kita berbicara ayat yang matannya nih. Matan itu konten. Ya, ini mustalah hadis, belajar hadis begitu. Matannya itu tentang Yesus dimuliakan di atas gunung kan. Itu matannya. Sanadnya itu sepertinya bermasalah karena dilaporkan dengan, kalau kita gabung dengan Yohanes berarti ada 3 penulisan Injil dengan
redaksional yang bermasalah. Meskipun antara Matius dan Markus relatif sedikit perbedaannya, ya. Maka disimpulkan kemarin oleh Pak Guru kita ada yang akurat, ada yang tidak akurat seperti itu. Itu seperti hadis itu begitu, ya. Nah, yang kita imani itu kan yang menjadi kitabullah seperti yang disampaikan Islam itu Injil yang firman dari Allah via malaikat disampaikan sebagai wahyu diterima oleh Kanjeng Nabi Isa. Yang itu sebetulnya. Nah, kalau yang ini hadis itu, ya. Kemarin permasalahannya sudah kita kupas seperti itu, ya. Jadi kalau ini diterima sebagai hadis tidak masalah. Yang Pak dosen kita jelaskan itu tidak akurat. Yang akurat yang Markus sama Matius. Lukas tidak akurat, beliaunya memilih begitu, ya. Padahal boleh jadi terbalik, justru yang Lukas yang akurat, yang Markus sama Matius yang tidak akurat. Itu boleh-boleh saja. Tapi setidaknya kita tahu dalam tradisi hadis itu sah, itu boleh gitu loh. Kalau dalam tradisi kitab suci tidak boleh, karena kitab suci itu harus 100%, itu harus benar, harus original. Kalau dalam hadis nanti kan ribet belajar hadis itu, ya. Lebih enak belajar Al-Qur'an karena dia sudah saklek absolut, ya itu gitu, ya. Kalau hadis itu nanti sulit, ribet, ya. Ada hadis itu ada hadis ahad, ada hadis apalagi mutawatir, macam-macam. Maka nanti jadinya ada yang sohi, ada yang doib, ya. Itu biasa, itu bisa diterima dalam perspektif keislaman, ya. Kajian-kajian seperti itu bisa diterima, dan saya kira juga dalam kajian-kajian umum pun kalau gitu kita bawa tetap bisa diterima karena memang hadis levelnya. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Pak dosen kemarin bahwa dia memilih Lukas itu tidak akurat, itu biasa, itu tidak mengganggu karena dia diposisikan sebagai hadis. Kalau dia diposisikan sebagai kitab suci itu mengganggu karena kitab suci itu 100% itu harus benar. Nggak ada firman doib, firman sohi, itu nggak ada, gitu, ya. Nah, sebetulnya apa yang dilakukan oleh Robert W. Fang dan Roy W. Hoffer dalam The Jesus Seminar ini, ya, ini sebetulnya mereka protes terhadap kesanatan sebetulnya. Kalau kita bawa ke dalam perspektif akademik Islam, ini lahirnya The Five Gospel ini sebetulnya problematika kesanatan. Mereka berdua kan, Robert W. Fang dan Roy W. Hoffer itu kan meneliti kembali itu benar-benar ucapan Yesus tidak. Sama dengan hadis kan begitu. Itu benar-benar ucapannya Kanjeng Nabi Muhammad tidak. Kan harus dilihat jalurnya dari si A ke B, B ke C, C ke D, D ke F sampai nanti ketemu ke Kanjeng Nabi. Gimana, paham gak ini aku jelaskan? Terlalu ribet, ya. Semoga gampang dipahami lah, ya. Kopinya habis sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau misalkan ini masuk maghrib kita sudahi, ya. Kita sudahi, yang penting dapat dulu penggambarannya, besok kita lanjutkan. Jadi nggak ada masalah, nggak harus tuntas hari ini kan, gitu, ya. Aku seperti gayaku, aku sampaikan dulu introduksinya sebagai kerangka berpikirnya. Karena kita akan membahas ini yang jarang orang tahu. Satu lagi, Injil Paulus. Orang akan berpikir, loh, memangnya Paulus punya Injil? Ya. Paulus itu tidak tunduk terhadap Injil yang kanonik ini, loh. Dan itu dalam perspektif hadis boleh. Seperti aku bilang kan, hadis Kanjeng Nabi Isa turun lagi itu mainstream percaya. Monggo silakan, tapi aku menolak. Aku menolak hadis itu. Ya. Makanya aku susun ada 11 seri bahwa Kanjeng Nabi Isa tidak akan turun lagi. Itu pertarungannya di hadis bukan di Al-Qur'an. Sampai mampus dicari dalam Al-Qur'an tidak pernah mengatakan Kanjeng Nabi Isa turun lagi, itu tidak ada.
Bahkan yang ada diangkat, naik ke atas. Yang namanya diangkat tuh mesti naik, nggak turun. Meskipun nanti pemahaman diangkat tuh diangkat apanya itu bolehlah dilanjutkan. Tetapi yang jelas turun nggak ada. Kanjeng Nabi Isa justru diangkat yang ada. Artinya perdebatan kanjeng Nabi Isa naik turun lagi atau tidak itu ada pada level hadis. Dan aku menolak hadis yang itu diterima oleh mainstream. Kanjeng Nabi Isa mau turun lagi, makanya aku paparkan dalam 11 episode videonya sudah tersedia, silakan ditonton. Maka kalau ada teman-teman kemarin dari Kristen yang bilang aku standar ganda, ya dia belum tahu aja videoku yang lain. Enggak, aku tidak menggunakan standar ganda. Rasionalitasku itu aku jaga gitu loh. Enggak kalau misalkan pemikiran Kristen harus ditolak, pemikiran Islam apapun adanya harus diterima. Enggak begitu. Ya. Bagaimana kita analisa dulu dong. Jadi kalau dibilang standar ganda ya enggak lah. Ya. Nah, apa yang dilakukan Paulus itu boleh, wajar, tidak masalah. Seperti aku menolak hadis yang itu diterima secara mainstream, Paulus pun menolak Injil yang kanonik yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dia punya Injil yang lain. Maka tajuk kita adalah satu lagi Injil Paulus. Nah, ini nanti untuk menjelaskan dalam perspektif dia kebangkitan itu eterial, bukan material. Ya. Nah, ini untuk menjelaskan kepada teman-teman Kristen, aku sudah bikin video apakah Isra Mi'raj itu seperti apa yang kita bayangkan. Kan aku mengajukan penawaran, oh tidak. Tidak yang seperti dibayangkan mainstream dari Masjidil Haram berapa kilometer tuh makwet ke Masjidil Aqsa, terus tiba-tiba naik ke langit entah kemana itu makwet ke sana pakai pesawat supersonik yang namanya buruk. Terus buruknya digambarin kuda kepalanya wanita, karena itu khayalan itu. Terus sampai sana nanti turun lagi dalam waktu tidak lebih dari 1 kali 24 jam. Enggak begitu. Ya. Enggak begitu. Ya, itu buruk aja sih dilihat itu enggak ada dalam Al-Qur'an. Ya, enggak begitu. Jadi artinya aku mengkritik pemahaman mainstream tentang Isra Mi'raj. Makanya judulnya, apakah Isra Mi'raj itu seperti yang kita bayangkan? Kan begitu. Sama dengan ini sebetulnya, kalau aku pakai judul yang sama, apakah kebangkitan Yesus itu seperti yang kita bayangkan? Sama. Akhirnya aku memberikan kritik yang sama toh. Tidak standar ganda. Ya. Karena secara mainstream kekristenan menganggap Yesus itu secara material bangkit. Padahal Paulus ya tidak, terjadi pergeseran. Paulus mengatakan eterial, tetapi publik memahaminya material. Kemarin kita sudah awali membedah bagaimana Thomas ketika dia kaget. Pintu sudah dikunci semua, kok Yesus bisa masuk? Itu kan nggak ada yang bisa jawab tuh teman-teman Kristen. Seharusnya itu aja, nggak usah kemenong-menong gitu loh ya. Gimana menjelaskannya itu supaya kita juga kan bisa belajar kalau dia bisa menjelaskan secara akademis begini gitu loh. Itu jelas eterial, tidak material. Orang pintu sudah ditutup semua, tiba-tiba Yesus kok bisa masuk? Bukan Yesus masuk ke kamar pintunya ditutup, bukan. Tapi pintu ditutup dulu. Temposnya lihat di situ ya, pintunya ditutup dulu, semua rapat, baru Yesusnya tiba-tiba masuk. Nah, dari mana? Berarti kan menggunakan tubuh eterial, bukan tubuh material. Gitu. Ya, oke. Pergeseran itu dari pemahaman eterial ke material bisa kita lihat di Injilnya Paulus ya. Maka kita lihat dulu Injil Paulus itu, bisa kamu buka di Galatia. Di Galatia. Yang sulitnya itu begini loh ya. Yang eterial itu bisa dalam penglihatan masuk seolah-olah material. Itu loh masalahnya. Masalahnya di sana memang kita agak sulit juga menjelaskan dunia eterial dan material itu. Ya. Sebentar ya.
Galatia buka buka nanti ini sudah masuk adzan, jadi kita selesaikan sampai di sini aja dulu ya. Tapi aku bekali dulu untuk bahan apa namanya, bahan studi kalian sebelum besok. Insya Allah besok aku jelaskan. Sebentar, ini mana tadi? Kalian pelajari ya ini ya di kitabnya Galatia, di Galatia ya, kitab Galatia ini ya. Di mana Galatia berapa? Galatia 1 ya. Nanti kamu baca itu sampai satu perikop ya. Paulus diakui oleh para rasul itu juga perlu, tapi itu nanti kalau apa namanya dicampur-campur tambah bingung. Galatia 1 mulai dari ayat 1 ya sampai nanti ke ayat sebentar 24 ya. Ini kamu baca dulu, besok aku tinggal menjelaskan. Di sini permasalahan Injil itu. Nanti kamu akan ketemu satu perikop hanya satu Injil. Hanya satu Injil. Jadi Paulus nggak ngakui yang kanonik itu, dan itu sah. Seperti aku tidak mengakui atau aku menolak atau tidak menerima hadis yang mengatakan Kanjeng Musa turun lagi. Meskipun secara demokrasi itu banyak, secara mainstream itu diakui. Ya monggo silakan, kebenaran kan tidak bisa didemokrasikan. Jadi ketika Paulus menolak keempat Injil itu harus diterima sebagai sesuatu yang biasa, karena ya itu menunjukkan memang hadis. Ya, memang hadis. Jadi dipahami dulu itu ya. Baca Galatia 1 ayatnya 1 sampai 24 ya. Perikopnya nanti ketemu satu Injil ya. Jadi tidak mau Paulus pakai Injil yang lain ya. Dia kan tuh kirim surat kepada jemaatnya yang di Galatia. Nanti dari sini baru kita tahu, oh ternyata Paulus itu pemahamannya kebangkitan dia itu tubuh yang eterial. Lalu mengapa kok bergeser menjadi tubuh yang material? Ini masalahnya. Ya. Oke, ini sudah masuk waktu maghrib ya. Aku harus sholat berjamaah ke Langgar, ke musola. Maka kita cukupi dulu, ini pengantarnya ya. Pengantarnya judulnya ini. Jadi besok seri yang keduanya, setelah aku jelaskan Injil Paulus, baru masuk ke sini kita ke seri yang keempat. Ya. Jadi ini masih mengumpulkan bahan kita untuk memahami kebangkitan Yesus, dilanjutkan di seri yang kelima gitu. Oke. Ini dulu yang bisa aku bagikan ya. Seperti biasanya, yang setuju silahkan like, yang nggak setuju silahkan dislike, dan silahkan cari channel lain yang Anda merasa lebih pas. Kalau di sini mungkin saja Anda merasa tidak pas, tidak ada masalah. Kita enak-enakan saja. Anda merasa nyaman di sini, monggo. Tidak nyaman, tinggalkan, gitu aja. Ya, dan untuk saudara-saudaraku semuanya, semoga kalian semua mendapatkan rezeki yang barokah ya, dan memanfaatkan keberkahan rezeki itu dalam wujud menginfakkannya di jalan Allah gitu ya, membelanjakannya di jalan Allah, jangan di jalan yang dimurkai Allah. Dan berikutnya, semoga kita semua sehat-sehat selalu. Kesehatan itu adalah sebuah kekayaan yang tak ternilai ya. Dan semoga dengan kesehatan itu kita dapat melanjutkan kajian-kajian kita berikutnya. Dan tolong juga aku didoakan ya, meskipun kalian sudah mendoakan ya, aku minta lebih didoakan lagi. Semoga apa yang menjadi impian bisa menjadi dream come true ya. Masa selamanya mau gini-gini terus gitu. Oke, hatur nuwun saudaraku. Dan seandainya di tempat kalian sudah maghrib, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib berjamaah.
laki berjamaah lo ya. Jangan laki sholat di rumah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.